Tu-95 diharapkan mampu beroperasi minimal hingga tahun 2040. Biasakan membaca berita dengan selalu ingat kepada Sang Pencipta agar bisa jernih dalam menyikapi informasi yang kita terima. Tupolev Tu-95, pesawat bomber strategis bermesin turboprop alias baling-baling yang dimiliki Rusia, warisan dari Uni Soviet. Dirancang oleh biro desain yang dipimpin oleh Andrei Tupolev, pesawat Tu-95 terbang perdana di tahun 1952 dan mulai dinas kemiliterannya di era Uni Soviet pada tahun 1956. Digadang-gadang sebagai pesawat pembom antar benua pertama Uni Soviet yang memiliki jangkauan pengisian bahan bakar hingga 8.000 km dan mampu membawa bom hingga 15 ton. Mengingat saat itu target ancaman utamanya adalah dari negara Paman Sam, negara yang jaraknya sangat jauh dari Moskow. Tu-95 diharapkan mampu beroperasi minimal hingga tahun 2040. Hampir 100 tahun sob. Lumayan juga ini yang desain, ini canggih juga, ini bisa sampai 100 tahun, hampir sama kayak pesawat-pesawat yang dipakai Kim Jong Un. Pesawat Tupolev Tu-95 memiliki panjang 46,2 meter dengan bentang sayapnya 50,1 meter dan tingginya 12,12 meter, berbobot 90 ton dan memiliki berat kotor 171 ton dengan kemampuan maksimum berat lepas landas 188 ton. Yang unik dari pesawat ini yaitu menggunakan Dolby Engine alias bermesin 4 unit berjenis turboprop dengan kemampuannya 15.000 horsepower. Setiap mesinnya menggunakan 8 bilah baling-baling dengan sistem kontraroteri alias putaran berlawanan secara konstan. Mesin ini buatan Kuznetsov tipe NK12. Ini kalau admin dengar nama Kuznetsov ini selalu ingatnya Kuznander. Apakah mereka ini kakak beradik beda ibu? Sorry, admin juga nggak tahu. Pesawat Tu-95 ini mampu berselancar di udara hingga kecepatan 925 km per jam. Akan tetapi untuk menghemat bahan bakar disarankan berselancar di udara dengan kecepatan ideal yaitu 710 km per jam. Karena pesawat ini dapat menjangkau tujuan yang berjarak hingga 15.000 km dan dapat melambung di udara hingga di ketinggian 13.716 km dari permukaan laut dengan daya panjatnya hanya 10 meter per detik, sangat lambat sekali. Untuk persenjataannya, pesawat Tu-95 ini dilengkapi 2 bedil otomatis dengan diameter 23 mm buatan Gryazev Sipunov GSH-23 autocannon yang ditempatkan pada ekor turret dan mampu membawa bom hingga 15 ton termasuk rudal KH-20, KH-22 dan KH-55 atau setara rudal jelajah KH-101 atau 102 yang dapat dipasang pada bagian area sayap. Pesawat Tu-95 ini dikenal sebagai pesawat militer paling berisik alias memiliki suara paling keras. Hal ini dikarenakan putaran baling-balingnya bergerak lebih cepat daripada kecepatan suara. Meskipun demikian, sebuah pengembangan dari pesawat bomber ini sempat dilakukan oleh Uni Soviet dan diberi sandi Tu-142 untuk Korps Angkatan Laut, sedangkan pengembangan pesawat untuk penumpang atau penerbangan sipil disebut Tu-114.
Pesawat TU95 ini pernah melakukan perjalanan kedinasan ke Indonesia. Dua pesawat TU95 varian MS milik Angkatan Udara Rusia tercatat pernah mendarat di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara yang berada di Biak, Papua, dan ditemani dua pesawat angkut IL-76MD. Pesawat pembom tersebut telah menempuh jarak lebih dari 7.000 km dengan pengisian bahan bakar di udara sebelum mendarat di Pangkalan Udara Biak. Selama kunjungan, rombongan TU95 ini bersama krunya melakukan penerbangan patroli pertama di Pasifik Selatan dan terbang di udara selama lebih dari 8 jam. Sesuai misi kebutuhan yang dijalankan, kalian bisa lihat sendiri rombongan TU95 ini sampai membawa truk tangki minyak untuk pengisian bahan bakar di udara yang dimasukkan dalam pesawat Ilyushin IL-76MD. Selama di Biak, para serdadu rombongan TU95 ini melakukan bakti sosial di wilayah tersebut sesuai janji Vladimir Putin yang akan membantu Indonesia, dan mungkin krunya sambil cicipin kopi tanah Papua seperti kopi dari Wamena untuk ya kali-kali aja bisa diekspor ke Rusia sebagai alternatif penggantinya vodka. Iya ya, barangkali bisa buat sajian atau suguhannya Pak Putin saat meeting sama Ramzan Kadyrov. Ada hal menarik dan lucu akan pesawat pembom strategis TU95 ini. Saat laga duel derby vodka di Ukraina, pesawat bomber Rusia ini sempat berlumuran ban bekas dikarenakan menghindari serangan drone kamikaze Ukraina saat parkir di pangkalan. Strategi yang unik dari Kementerian Pertahanan Rusia ini sempat menjadi ledekan para netizen, bahkan dibully habis-habisan. Sampai ada meme video seperti ini ya. Ini nggak hanya dibalut ban bekas tapi juga berkalung ban bekas. Ya, seperti orang kalah judi hingga berkalung ban bekas. Maaf kalau judi kalungan sarung ya kalau kalah. Kayaknya ini pengalaman pribadinya admin. Sorry. Dalam sekali penerbangan, pesawat ini dioperasikan 6 hingga 7 kru, yaitu pilot, co-pilot, flight engineer, communication system operator, navigator, tail gunner, plus additional navigator. Bagaimana menurut kalian atas pesawat baling-baling bambu ini? Keliru. Maksudnya bagaimana menurut kalian atas pesawat Tupolev TU95 ini? Silakan torehkan kata bijak kalian pada kolom komentar di bawah ini.